Selamat malam, perkenalkan nama saya Sony Timotius Wahyuwinata dengan NIM A11 2022 1434. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mandiri saya tentang deteksi wajah menggunakan Python. Langkah pertama, kita akan mengunduh dan menginstal Python. Kita dapat mengunduh Python di web resmi Python, yaitu python.org. Dan kita bisa klik download ini. Kalau saya sudah mendownload, saya sekarang tinggal menginstalnya saja. Kita klik Python ini dan kita install. Dan kita pilih install now. Kita tunggu proses instalasinya. Oke, jika proses instalasi sudah selesai atau sukses, kita close. Kemudian kita tekan Windows R, kita ketik cmd. Di sini kita akan mengecek apakah kita sudah berhasil menginstal Python atau belum dengan menuliskan Python main version. Jika kita sudah menginstalasi Python, maka akan keluar tulisan Python dan versi yang kita install. Kemudian kita akan masuk ke dalam directory D dengan menuliskan D.2. Dan sini kita akan membuat file baru di dalam directory D. Untuk buat folder baru, untuk dimana folder itu akan berguna untuk kita menyimpan dataset kita, file codingan kita, dan search yang lainnya. Kita namai folder kita ini pcd. Kita membuat folder baru, kita kembali ke cmd lagi, kemudian kita masuk ke dalam folder baru kita pcd itu menggunakan ketik cd spasi pcd. Jika kita sudah masuk ke dalam folder kita, maka kita akan menginstalasi environment dengan kita menuliskan python -m env. Sebelumnya tadi di sini kosong karena kita sudah menginstalasi env atau environment, maka di dalam folder kita terdapat folder env karena kita sudah menambahkan folder env. Kemudian kita akan mengaktifasi env ini dengan kita mengetik di cmd env /script activate .plt. Nah, kita sudah masuk ke dalam env-nya. Kita coba dengan pip list. Oke, kita sudah selesai menginstalasi environment-nya. Dan kita close. Kemudian kita membuka IDE yang kita pakai. Saya di sini menggunakan Visual Studio Code. Oke, di sini saya sudah memasukkan folder pcd ke dalam Visual Studio Code saya. Kemudian di sini saya akan menambahkan folder baru yang bernama media untuk memasukkan dataset wajah saya ke dalam folder media, dan saya akan menambahkan folder source untuk saya nanti akan menambahkan library yang lainnya. Kemudian
Di sini saya akan membuat file baru untuk deteksi wajah bernama deteksi wajah.python. Oke, sebelum saya lanjut ke dalam codingannya, di sini saya akan memindahkan dataset saya dan mendownload source yang terkait untuk deteksi wajah. Di sini saya sudah menyiapkan ada 8 dataset wajah saya. Ini saya copy, kemudian saya masukkan ke dalam folder media saya. Maka di sini akan muncul dataset wajah saya. Kemudian saya akan mendownload HRCast ini untuk deteksi wajah. Saya menggunakan HRCast_frontAllFace_default.xml. Karena saya sudah mendownload, tinggal saya pindahkan saja. Saya akan memindahkan ke folder saya yang terbaru. Kita pindahkan ke dalam folder source ini. Jika sudah, sekarang saya akan kembali ke dalam Visual Studio Code. Langkah pertama, kita akan mengimport library. Kita akan ketikkan import gv2, kemudian kita tulis print dalam kurung gv2 titik underscore version underscore. Kita akan mengimportkan gv2 dan kita akan print apakah kita sudah mengimportkan gv2 atau belum menggunakan print gv2.version. Dan kita run. Di sini terjadi error karena saya belum mengimport gv2 di dalam VSC saya. Cara untuk mengimport gv2 atau OpenGV bisa kita tulis di terminal dengan kita mengetik pip install OpenGV script Python dan kita enter. Kita tunggu proses instalasi OpenGV ke dalam VSC ini. Oke, di sini sudah tertulis instalasi sukses. Maka kita akan cek lagi apakah kita sudah mengimport OpenGV. Oke, ini sekarang kita yang sebelumnya tadi error, sekarang sudah nggak error karena kita sudah mengimport OpenGV. Di sini OpenGV 2 itu fungsinya untuk modul OpenGV yang akan kita gunakan untuk memanipulasi gambar dan video. Kemudian di sini kita juga akan mengimportkan import OS. Import OS di sini gunanya untuk mengelola file dan folder yang akan kita pakai. Kemudian kita akan mengcoding JASC_fat sama dengan petik source garis miring. Di sini kita akan mempet HRCast kita yang sudah kita download tadi. Kita copy saja dari sini. Dan kita paste. Kemudian kita akan mengeload HRCast kita menggunakan face cascade sama
sama dengan dv2 titik cascade classifier dalam kurung just path. Kemudian kode selanjutnya kita akan embed folder yang berisi dataset kita. Kita akan menulis folder underscore path sama dengan petik media, karena folder kita yang berisi dataset bernama media. Kemudian kita akan mencek atau mendaftarkan semua file yang ada di folder dengan menggunakan file underscore list sama dengan kurung kotak f for f in os titik list dir dalam kurung folder path if os.path is file dalam kurung os.path.join dalam kurung folder path, f. Fungsi os.listdir di sini itu untuk memainkan daftar file yang ada di dalam folder yang ditentukan dengan menambahkan kondisi os.path is file itu hanya untuk file yang dimasukkan ke dalam folder. Kemudian sini kita akan menggunakan looping for file underscore name in file underscore list titik 2 image underscore path sama dengan os titik path titik join dalam kurung folder path, file underscore name. Di sini kita akan memproses setiap file yang ada di dalam folder media kita menggunakan looping for, dan kita akan menggunakan os.path join di sini untuk membuat path lengkap ke dalam setiap file kita. Kemudian di sini kita akan mencoding frame dengan dv2 titik imread dalam kurung image path. Di sini untuk fungsinya untuk membaca gambar kita. Kemudian dapat tinggal lagi if frame is none, kedua print gambar file name tidak ditemukan. Di sini if frame is none itu gunanya untuk kita apakah kita berhasil meload gambar yang kita inginkan. Jika kita tidak menemukan gambar yang kita inginkan atau gambar is none atau none, maka akan memprint gambar file name-nya tidak ditemukan. Kemudian kita akan mengcontinue gambar selanjutnya. Kemudian sini kita akan mengkonversi gambar kita ke grayscale untuk menambah akurasi
mengatasi atau mengoptimalisasi proses kita dalam deteksi wajah. Gunakan gray sama dengan CV2 titik CVT color dalam kurung frame, CV2 titik color underscore BGR 2 gray. Kemudian di sini kita akan menulis codingan untuk mendeteksi wajah pada gambar. Gunakan face sama dengan face cascade titik detect multiscale dan dalam kurung gray sama scale factor 1.1, min neighbor 5, min size dan kurung 30, 30, flash CV2 titik cascade score scale image. Sini fungsi detect multiscale itu untuk mendeteksi wajah pada gambar. Kemudian ada scale factor itu untuk menentukan seberapa besar gambar akan diperkecil selama proses deteksi. Kemudian sini ada min neighbor itu untuk menentukan jumlah minimum kotak yang akan yang berdekatan dengan wajah dan akan dianggap wajah. Kemudian sini ada min size itu untuk menetapkan ukuran wajah yang akan dideteksi. Kemudian di sini ya kita akan masuk dalam proses deteksinya for x, y, h in face T2 CV2 titik rectangle dalam kurung frame, dalam kurung x, y, dalam kurung x tambah y, y tambah h, 0,25,0,10. Oke, pada ini kita menggunakan CV2 rectangle itu berfungsi untuk menggambar kotak pada sekitar wajah dengan menggunakan warna hijau yang dengan koordinat RGB-nya seperti ini dan akan menggunakan ketebalan 10 pixel. Kemudian di sini kita akan menambahkan codingan max underscore width sama dengan 500 pi, width sama dengan frame titik shape kotak titik 2 itu width lebih dari max width kedua scaling score factor antara max width bagi width frame sama dengan CV2 size dalam kurung frame,
scaling factor, koma int dalam kurung hit kali scaling factor. Pada codingan ini berfungsi untuk menskalarisasi gambar kita. Kita di sini akan menampilkan gambar kita dengan lebar maksimum 500. Jika lebar maksimum gambar kita lebih dari 500, maka gambar kita akan dipres atau dikompres sesuai dengan 500. Jadi gambar kita nggak akan lebih besar daripada 500 pixel. Dan di sini kita akan coding dengan cv2.show dalam kurung show f petik 1 dalam kurung f petik 1 page main kurung awal file underscore main kurung awal salah file underscore main koma frame dan cv2.white dan kurung 0 dan cv2.destroy all window. Di sini cv2.m show ini gunanya untuk menampilkan gambar yang sudah kita deteksi wajahnya. Dengan cv2.wg dalam kurung 0 ini berfungsi untuk menghentikan program bila atau hingga tombol ditekan, tombol silang ditekan, dan cv2 destroy all window untuk menutup semua jendela tampilan. Oke, segini codingan dari kita, percaya, dan kita akan merun codingan kita. Kita klik ke terminalnya, kita run program. Kita bisa lihat di sini. Di sini ada foto dataset dengan wajah yang menghadap kiri, terdeteksi ada kotak di sini, dan ketebalannya yang tadi kita telah inputkan di dalam itu 10 pixel. Jika kita silang, maka akan lanjut ke dataset yang keduanya. Di sini juga sama seperti tadi. Sini kotaknya, kenapa kotaknya nggak pas di sini? Mungkin karena di bagian sini itu masih dalam codingan masih termasuk wajah, makanya kotaknya terdeteksi di bagian sini. Kemudian ke dataset selanjutnya sama, di sini udah pas dengan dataset kita, dan ke dataset selanjutnya, dan dataset selanjutnya seperti ini. Yang ini kepotong bagian telinga dan dagu. Dataset selanjutnya ini juga kepotong bagian telinga dan malah melebihi kotakannya, malah melebihi gambar atau melebihi wajah kita. Dataset selanjutnya ini semua tercantum, coba tapi malah tetap kotaknya lebih besar atau enggak pas di muka kita. Dataset, dan ini dataset terakhir bagian dagunya terpotong. Sekian presentasi tugas mandiri saya. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.